Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan keempat kita hari ini, setelah kemarin kita membahas terkait modus, kemudian rata-rata, hari ini kita akan mempelajari terkait median, kemudian ada desil, kuartil, dan desertil. Baik, langsung kita bahas saja dari yang pertama. Kita membahas terkait median. Kemudian ya, yang pertama kita membahas terkait median untuk data tidak berkelompok atau data tunggal ya. Itu kita bagi menjadi dua, yaitu ada data genap ini dan data ganjil. Untuk nilai banyaknya data genap adalah rumusnya nilai data ke n per 2 ditambah nilai data ke n plus ini ini 1 yang betul per 2 dibagi 2. Kemudian jika banyak data ganjil, tinggal nilai data ke n plus 1 per 2. Langsung kita praktekkan ya. Lihat, ini untuk mencari median. Jadi untuk median atau nilai tengah, yang harus kita lakukan adalah jangan lupa untuk mengurutkan mengurutkan nilai tersebut ya. Jadi ini soalnya sebelum diurutkan, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita mengurutkan terlebih dahulu. Kemudian ini kan datanya genap, ya enggak? Untuk data genap itu kan tadi rumusnya apa? Nih, nilai data ke n plus 2, n plus 1 per 2 dibagi 2. Oke, jadi di sini ada n-nya itu adalah berapa? 1, 2, 3, 8, berarti setengah dari 8, berarti berapa data keempat, ya kan? Ditambah data ke setengah n plus 1, ya, berarti data setelahnya, nih, data kelima, kemudian dibagi 2. Data keempat adalah 60, kita masukkan ke sini, ya. Ini data ke-4 adalah 60, kemudian data ke-5 adalah 75. Kita masukkan, ini kan hasilnya setengah kali berapa? 135 ya. Hasilnya adalah 67,5. Gampang ya, next ya. Oke. Selanjutnya saya hapus dulu. Oke, selanjutnya nah, sekarang untuk mencari data yang ganjil. Langkahnya sama, yaitu diurutkan terlebih dahulu, kemudian karena data ganjil, berarti tinggal langsung aja, ini kan datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, berarti ada 9, berarti adalah setengah kali 9 plus 1 ya, rumusnya ya. Jadi setengah kali 9 plus 1. Jadi setengah kali 10 itu kan 5. Berarti kita cari data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data kelima itu adalah 60. Oke, bisa? Sangat gampang ya. Oke, next. Kita ke selanjutnya. Nah, sekarang untuk median data berkelompok. Rumusnya adalah ME sama dengan BB batas bawah, ditambah P itu adalah panjang kelas interval, kurung buka N per 2, N itu adalah banyaknya data ya, kemudian min F itu adalah frekuensi kumulatif, per FM itu adalah kelas yang mengandung ME tersebut. Langsung kita kepraktekan. Nih. Di sini ada data ya, 30, 39, kemudian ada nilai frekuensi, kan biasa ditulisnya seperti itu ya. Sebentar, kita ambil rumusnya.
bisa ya. Rumusnya itu apa? Rumusnya adalah nih, kita cari ini. Oh, bisa ya. BB plus P, N kedua F. Oke. Langkah pertama adalah kita cari kelas yang memuat media tersebut, ya kan? Yang memuat media tersebut bagaimana rumusnya? Ini tinggal N per N-nya itu adalah berapa? N-nya adalah 100, berarti 100 per 2 sama dengan 50. Berarti kamu cari nilai frekuensi nih. Kelas yang memuat median gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu bingung, kamu buatkan frekuensi ininya ya. Nih, di sini kan berarti 2, di sini sudah ada 5 ya kan. Di sini ada 16, ada 34 ya kan. Ya, 2, 5, 16, 16 tambah 36, sorry. 36 tambah 32 berarti di sini 68. Ya kan? Berarti apa namanya? 50 ini kan terletak di kelas mana? Nah, di kelas ini. Ya. Maka ini kita sebut dengan namanya kelas median, kelas yang memuat media. Ya, jangan lupa jadi kamu tambah-tambahkan ya. 2 tambah 5, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 11, 16, 16 tambah 20, 36, 36 tambah 32, di sini 38 gitu ya. Nanti kelas median ini di sini. Kemudian langsung masukkan rumusnya karena kelas median di sini. Batas bawahnya adalah ini 70 dikurangi 0,5 kan 9,5 ditambah panjang kelasnya itu adalah 10 dari 30 ke 39. Kurung buka 50, 50 itu adalah N per 2-nya, 50-nya ya. Masukkan ke sini. Min 36, 36 itu apa? 68 dikurangi 16 ya. Jadi 36. Jadi kamu buatkan dulu ininya, kemudian 32 itu adalah frekuensi di kelas tersebut. Sama dengan 73,87. Jadi kamu buat ininya, apa namanya, frekuensi kumulatifnya ya di sebelah kanannya ya, biar gampang. Jadi di sini tinggal dikurangi atasnya gitu ya. Oke. Oke, kita next ya. Oke, jangan lupa ya, kamu tentukan dulu. Oke. Kemudian langsung kita next ke selanjutnya, yaitu antara hubungan min, modus, dan median. Ada hubungan adalah MO ditambah 2M sama dengan 3ME. MO ditambah 2 dari nilai min sama dengan 3ME. Ya. Jadi kalau misalkan ada nilai rata-rata, median, dan modus mempunyai nilai yang sama, maka kedepannya seperti ini. Ya, berbentuk simetris. Kemudian kalau rata-ratanya itu lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka kurva distribusi frekuensi terletak di sebelah kanan atau menceng ke kanan, disebut dengan kemencengan positif. Kemudian kalau rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka dia menceng ke, sorry, tadi menceng ke kanan. Oke. Disebut dengan kemencengan negatif. Selanjutnya, setelah kita bahas media, kita bahas terkait kuartil untuk data tidak berkelompok atau data tunggal. Rumusnya adalah I per 4 N per 1 dengan KI adalah letak kuartil ke 1, N itu adalah banyaknya data. Langsung praktek ya. Ya,
Oke, ini ada data seperti ini, ya kan. Kemudian yang ditanya, langkah yang ditanya adalah K1, berapa nilai K1, ya kan. Maka data sebelum ini adalah kita urutkan dulu terlebih dahulu, langkah yang pertama. Kemudian KI atau K1 yang ditanyakan kan K1. Tinggal kita masukkan, ini kan rumusnya, ya. Ini adalah rumus awalnya untuk mencari KI I/4 N plus 1, ya masukkan yang ditanya adalah K1. Berarti I-nya kita ganti dengan 1/4, N itu datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 1 hasilnya adalah 2,5. Artinya K1 itu terletak antara nih, 2,5 ini, artinya adalah terletak di antara data kedua dan data ketiga, ya kan? Maka untuk mencari nilai K1, ini kamu cari ini data kedua, nih, ditambah setengah, ini, ya, data jangan lupa, ini karena di antara 2 dan 3, berarti setengah data ketiga dikurangi data kedua. Misalkan ini, di sini nilainya 3,5, berarti K1 terletak antara data ke-3 dan ke-4, gitu kan, misalkan 3,5. Jadi terletak di antara data ketiga dan data keempat. Maka rumusnya berarti nilai data ketiga, ya kan, ditambah setengah dari data keempat dikurangi data ketiga. Itu ya. Nilai data keduanya adalah 40, kemudian setengah dari data ketiga adalah 50 dikurangi data keduanya adalah 40, maka hasilnya adalah 45. Gimana? Bisa? Oke, kalau bisa kita langsung next. Ya. Hanya untuk latihan nanti bisa kalian kerjakan ya. Kemudian untuk wakil data per kelompok, tadi data tunggal, sekarang untuk data per kelompok, rumusnya bagaimana? DB ditambah DB itu adalah batas kelas interval yang mengandung KI, P adalah panjang kelas, I/4N min F besar, itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung KI, per FK1, berarti itu adalah frekuensi kelas interval yang mengandung K1, ya. Rumusnya. Nah, nih contoh mencari kuartil. Di sini ada soal seperti ini, kan biasanya soalnya hanya interval F, ya kan. Langkah pertama kamu carikan F-nya dulu. Caranya seperti biasa, 2 tambah 5, 5 tambah 11, 16, 16 tambah 20, 36, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kamu mencari kelas yang memuat, ini kan yang ditanyakan K3. Maka kelas yang memuat kuartil 3 itu terletak di mana, gitu kan. Rumusnya adalah kamu cari, nih, kan rumusnya adalah I/4N, berarti kan I-nya itu kan 3, karena yang ditanya adalah 3. Kamu cari 3/4N, N-nya itu adalah 100, ya kan, kalikan 100, kemudian kamu coret-coret dulu, kan berarti kan Bapak, ini dapat 25, berarti kan 75. Nah, kamu cari di frekuensi kumulatif, data ke-75 itu terletak di interval yang mana? Ternyata data K3 itu terletak di ini, di interval antara 80 sampai 89. Karena kan tadi kan kita mesti 75 itu terletak di mana? Di sini ya. Berarti ini adalah kelas yang memuat kuartil 3. Langsung kita masukkan ke rumusnya saja. Atas bawahnya berarti ini kan kelas kuartil ketiganya, berarti tinggal dikurangi 0,5. 79,5 ditambah panjang kelasnya adalah 10 dari 80 sampai 89. I-nya itu adalah 100, I-nya K3 berarti 3/4 kali 100 min F adalah frekuensi kelas sebelumnya, ini adalah 68. Pada frekuensi di kelas itu adalah di kelas K3 adalah 25. Ini sudah tinggal kita cari. Ini kamu selesaikan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 2,8. Tinggal kamu jumlahkan 82,3. Oke, gimana? Bisa ya? Kalau bisa, kita langsung next ke selanjutnya.
Jadi misalkan nanti kita ini K2, berarti udah kamu berarti 2/4 kali 100. 2/4 kali 100 jadi terletak di kelas yang mana kamu cari terlebih dahulu, gitu ya. Nah, sekarang untuk desil data tidak berkelompok atau data tunggal, rumusnya adalah I+10 N+1. I itu adalah misalkan ditanyakan D3 ya berarti 3/10 gitu ya. Dan seterusnya langsung praktek aja. Jadi ini data setelah diurutkan yang ditanya adalah D6, berarti langsung kita masukkan aja I-nya diganti 6. 6/10 sama kali 10 ke 1 hasilnya adalah 6,6. Berarti kita adalah mencari data antara data ke-6 dan data ke-7 letaknya, ya kan? Nah, karena di sini adalah 6,6 ya. 6,6 berarti kamu cari adalah nilai data ke-6 ditambah ini kan desimalnya kita 0,6. 0,6 data ke-7 dikurangi data ke-6 itu karena 6,6 ini kan antara 6 dan 7 ya kan. Ya udah berarti tinggal data ke-6 ditambah 0,6 data ke-7 dikurangi data ke-6 gitu ya. Nanti kalau misalkan 5, kayak seperti tadi ya 5,7 berarti maksudnya adalah ini terletak antara kelas 5 dan kelas 6. Berarti nilai data ke-5 ditambah 0,7 data ke-6 dikurangi data ke-5 gitu ya. Kita melihat data nilai ke-6 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 75 ditambah 0,6 data ke-7-nya itu ada 80 dikurangi data ke-6-nya itu ada 75, hasilnya adalah 78. Bisa ya? Kalau bisa langsung kita next ke selanjutnya. Untuk data untuk geser data berkelompok ya, rumusnya adalah BB batas bawah ditambah panjang kelas I/10N. Maksudnya yang ditanyakan desil keberapa tinggal diganti I-nya, N itu adalah jumlah frekuensinya, F itu adalah frekuensi kumulatif atau frekuensi kelas sebelumnya, FDI adalah frekuensi di kelas desil tersebut. Langsung praktekkan. Seperti biasa, soalnya adalah berupa independen frekuensi. Langkah pertama adalah kamu cari F-kum supaya mempermudah ya. 25, 16, 36, 68. Seperti biasa caranya sudah. Yang ditanya adalah D3. Maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu mencari letak kelas dari D3. Rumusnya apa? Ini kan 3/10. Berarti I/10 kali N. Berarti karena kita akan 3, berarti 3 ya kan, per 10 dikali N itu ada berapa? Semuanya 100 kan? Nih ya, kali 100, maka hasilnya berapa? Tinggal kamu coret, kan tinggal 10 ya kan? 3 kali 10 itu adalah 30 ya kan? Nah, kamu mencari data ke-30 itu terletak di mana gitu kan? Oh, ternyata terletak di sini, di kelas interval nomor 4 gitu ya. Langsung setelah itu kita memasukkan rumusnya. D3 sama dengan batas bawahnya adalah tinggal dikurangi 0,5, 59,5. Panjang kelasnya adalah dari 60 ke 69 itu berapa? I-nya adalah I 3/10 karena kalian ditanyakan D3 ya. Min F kelas frekuensi kelas sebelumnya adalah 16 per frekuensi di kelas itu adalah 20. Ini kamu cari dulu. Hasilnya adalah 7, tinggal kamu jumlahkan dengan 59,5. Hasilnya adalah 66,5. Bagaimana? Bisa? Gampang ya? Oke, next ke selanjutnya. Untuk presentil data tidak kelompok. Jadi tadi kita sudah bahas kuartil, desil, sekarang presentil. Jadi kuartil itu sampai I-nya sampai 3 ya. Kemudian desil itu sampai 10 dan presentil itu adalah sampai 100. Rumusnya sebetulnya sama saja dengan sebelum-sebelumnya, cuma bawahnya diganti ya, 100 karena presentil. Kita praktek langsung, next. Ini adalah soal setelah diurutkan. Yang ditanya adalah kan berapa nilai P57?
kan gitu. Ya sudah tinggal ini kita ganti 57, N-nya itu ternyata adalah datanya ada 10, hasilnya adalah 6,2. Maksudnya bagaimana 6,2? Nah, 6,2 itu kan terletak antara data ke-6 sampai data ke-7. Sehingga yang kamu carikan adalah nilai data ke-6 ditambah 0,27 kali data ke-7 dikurangi data ke-6. Bisa ya, seperti yang sebelumnya. Data ke-6 itu siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 75, ditambah 0,27 kali data ke-7 itu adalah 80, dikurangi 75, hasilnya adalah 79,5. Bisa ya? Next, sekarang untuk presentil data berkelompok. Tadi data tunggal, sekarang data berkelompok. Rumusnya adalah ini BB plus P, ini I per 100N, N frekuensi, jumlah frekuensi, F seperti adalah frekuensi kumulatif. Jadi sebetulnya rumusnya sama saja ya, cuma dibagi per 1/3, 10 per 100 ya. Nah, ini seperti biasa juga yang harus kamu carikan adalah F-nya dulu. Ya, setelah itu langsung kita mencari kelas, kelas, yang ditanyakan itu terletak di interval mana. Nah, yang ditanya adalah kelas 95, berarti tinggal 95 ini, berarti kan tinggal 95, ya kan, 100 dikalikan N-nya itu adalah 100, ya kan. Tinggal gampang sekali ya kan, tinggal kamu coret-coret. Set gitu ya, berarti tinggal 95, maka data ke 95 itu terletak di mana? Oh, terletak di sini, di kelas interval yang paling akhir. Berarti P95 itu terletak di kelas ini. Nah, rumusnya bagaimana? Tinggal dikurangi 0,5. 90 dikurangi 0,5 adalah 89,5, ditambah 10 itu adalah panjang kelasnya. Kemudian langsung masuk rumus, kalian ditanyakan, oh ini harusnya 95 ya. 95 per 100 kali 100 kali 93, ke 7 ini kamu kerjakan terlebih dahulu. Nah, hasilnya adalah 93,79. Bagaimana? Gampang? Saya? Oke. Oh, ya, sudah selesai. Ya, jadi kita sudah membahas materi terkait median, kemudian nanti ada desil, presentil, dan kuartil ya. Nah, setelah materi yang saya sampaikan, nanti silakan kalian berdiskusi di Google Classroom. Nanti ada soal, silakan kalian diskusikan di di forum tersebut, di Google Form tersebut, Google Classroom tersebut ya. Harus aktif misalkan, ayo nomor 1 bagaimana teman-teman gitu ya, dan seterusnya. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.